Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teknik budidaya cabai rawit. Karena untuk mencapai produksi yang optimal, misalnya salah satu produk potensi hasilnya itu 10 sampai 12 ton per hektar. Nah, untuk mencapai itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi memang settingan uh, lahan, kemudian persemaian dan pas pindah tanam itu betul-betul harus diperhatikan seperti itu. Yang pertama masalah settingan lahan. Jadi kenapa harus settingan lahan yang pertama? Karena untuk mencapai produksi yang optimal, baik itu cabai rawit maupun tanaman yang lain, settingan lahan itu yang paling utama. Nah, kenapa? Jika lahannya tidak sesuai dengan standar budidaya, maka pasti tanaman yang akan kita tanam itu juga akan terhambat pertumbuhannya. Jadi, pada kesempatan ini saya akan membahas lebih detail tentang persiapan lahannya dalam hal ini pembedengan. Kenapa pembuatan bedengan? Itu penting pada saat kita menanam cabai rawit, karena cabai rawit itu membutuhkan tanah yang eh, gembur lah seperti itu. Nah, makanya bedengan harus kita bentuk. Nah, beda lain halnya kalau misalnya kita budidaya tanpa olah tanah atau TOT seperti itu. Nah, jadi berapa sih standar bedeng yang memang yang dibutuhkan oleh cabai rawit? Pertama, lebar bedengan itu 1 meter sampai 1,10 meter. Tapi rata-rata orang pakai 1 meter. Kemudian tinggi bedengnya berapa? Jadi tinggi bedeng yang diharapkan yang dibutuhkan oleh cabai rawit itu standarnya itu 30 sampai 40 cm tinggi bedengnya. Kenapa ada 30 sampai 40 cm? Itu mengacu dari tempat lahan kita menanam. Jadi seumpama lahannya kita lahan kering yang jarang tergenang, maka cukup tinggi bedengnya hanya 30 cm. Nah, jika lahannya kita itu di lahan sering tergenang atau seumpama kita menanam di lahan basah atau lahan persawahan seperti itu, maka settingan tinggi bedengnya itu harus standar 40 cm. Nah, kenapa seperti itu? Karena perakaran cabai rawit itu rata-rata hanya 20 sampai 25 cm itu tembus ke dalam tanah. Nah, maka bedengan itu harus standarnya 30 cm. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya bedengan kita hanya 10 cm atau bahkan hanya 5 cm kita gemburkan, ya mungkin di awal penanaman itu bibit kita bagus. Tapi setelah usia lanjut, perakarannya sudah mentok ke bawah yang tanah yang keras, pasti pertumbuhannya akan terhambat seperti itu. Kemudian mengenai jarak antar bedengan. Nah, jadi tadi masalah lebar bedengan sudah itu 100 cm atau 1 meter, kemudian tinggi bedengnya 30 sampai 40 cm sesuai dengan kondisi lahan. Nah, kemudian paritan atau antar bedengan. Nah, berapa sih yang ideal untuk cabai rawit? Jadi yang ideal untuk cabai rawit itu adalah 70 sampai 1 meter. Itu paritannya. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena tanaman cabai rawit ini relatif rimbun, makanya paritannya itu juga harus sedikit lebar. Karena itu akan mengganggu pada saat kita melakukan perawatan. Jadi pada saat melakukan penyemprotan, kemudian pada saat umpama kita pas panen, itu akan menghambat jika paritannya kita hanya misal 40 cm atau hanya 50 cm. Seperti itu. Kemudian kaitannya lagi dengan performa tanaman, dengan kondisi jarak paritan yang sempit, itu akan mengganggu pertumbuhan tanaman karena sirkulasi
udara atau sirkulasi cahaya masuk ke tanaman itu akan terhambat seperti itu. Jadi untuk pengolahan lahan, masalah bedengan pertama itu lebar bedengan 100 cm, kemudian tinggi bedengnya 30 sampai 40 cm, kemudian eh, antar bedengannya atau paritannya itu 70 sampai 1 meter. Nah, itu standar bedengan untuk cabai rawit. Seperti itu. Cukup sekian mengenai pembahasan pengolahan lahan untuk cabai rawit. Semoga bisa bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang baru memulai. Semoga dengan menonton video ini bisa menambah referensi untuk sebagai dasar teman-teman untuk melakukan pengolahan lahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.